Di sini kita punya A anggota sistem bilangan real dengan A itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita diminta menunjukkan bahwa A kuadratnya itu lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita ketahui bahwa A ini tidak sama dengan 0. Nah, di sini menurut sifat trikotomi, jika dia tidak sama dengan 0, maka di sini kita miliki bahwa A itu anggotanya P atau inverse dari A, ini yang anggotanya dari P. Nah, kemudian kita perhatikan bentuk yang akan kita buktikan di sini. A kuadrat ini bisa kita tulis sebagai A kita kalikan dengan A. Di sini kan ada dua kasus tadi antara dia anggotanya P atau inverse-nya A yang anggotanya P. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jika A yang anggota P, nah maka kita punya bahwa di sini A kuadrat, maka A kali A di sini ya. Ini adalah A anggotanya P, kemudian A anggotanya P. Karena sifat tertutup perkalian ya, maka A dikali A ini anggotanya P. Nah, sehingga A kali A yang sama dengan A kuadrat ini adalah anggotanya P. Nah, karena dia anggotanya P, di sini kita tuliskan A kuadrat lebih besar daripada 0 di sini ya. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah jika yang terjadi itu adalah inverse-nya ini yang anggotanya P. Jadi kasus yang kedua di sini, jika, ini saya beri ini kasus pertama ya, ini kasus yang kedua, jika ini yang inverse-nya A anggota P, nah maka kita akan sedikit melakukan modifikasi di sini, maka A kuadrat, nah ini target kita ya, ini adalah definisinya A dikalikan dengan A. Nah rekan-rekan ingat bahwa di sini bisa kita tulis sebagai 1 dikalikan dengan A, dikalikan dengan A. Nah, kemudian 1 menurut teorema yang kita punya, ini bisa kita gantikan sebagai min 1 dikalikan dengan min 1 ya. Di sini untuk yang 1 ini bisa kita tulis sebagai min 1 kali min 1. Ini A-nya tetap ya. Nah, kemudian menggunakan sifat yang kita miliki itu adalah sifat komutatif ya. Ini bisa min 1 dikalikan dengan A. Kemudian, nah ini menggunakan sifat komutatif kita miliki menjadi min 1 dikalikan dengan A. Nah, di sini artinya kita peroleh min 1 dikali A, ini adalah inverse-nya dari A, ini dikali dengan inverse-nya dari A. Nah, kemudian kita peroleh bahwa ini dari informasi asumsinya kan inverse-nya dari A anggotanya P. Berarti ini anggota dari P, ini anggota dari P, maka perkaliannya ini adalah anggotanya dari P. Jadi kita peroleh meskipun ini tadi inverse-nya A anggota dari P, maka A kuadrat ini juga anggotanya dari P. Sehingga A kuadrat anggota dari P, nah di sini artinya A kuadrat lebih dari 0. Jadi apapun kondisinya, jika A tidak sama dengan 0, baik dia anggotanya P atau yang inverse-nya itu yang anggota P, maka pasti A kuadrat itu terbukti dia selalu positif. Kemudian bagian kedua ini menghasilkan satu akibat. Jadi di sini untuk poin yang kedua, nah di sini karena kita punya bahwa 1 ini bisa kita tulis sebagai 1 dikalikan dengan 1, ini artinya 1 kuadrat. Nah, tadi karena setiap yang tidak 0 di sini dan 1 ini tidak sama dengan 0, maka menurut teorema tadi A kuadratnya positif, maka kita punya 1 kuadrat, 1 yang sama dengan 1 kuadrat ini tadi, ini pasti anggotanya dari P atau lebih dari 0. Nah, jadi 1 itu positif. Jadi angka 1 itu merupakan bilangan positif. Nah, kemudian bukti yang bagian ketiga bahwa setiap bilangan asli
ini merupakan bilangan positif ya. Jadi di sini yang ketiga, di sini adalah akan kita buktikan bahwa setiap bilangan asli, untuk setiap n anggota bilangan asli, maka n dipastikan positif. Nah, kita bekerja di bilangan asli ini akan kita buktikan dengan induksi matematika ya. Di sini akan dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, induksi matematika kita ingat kembali ini ada 3 poin ya. Yang pertama di sini, nah untuk atau dibuktikan benar untuk n sama dengan 1 ya. Untuk n sama dengan 1, benar bahwa 1 lebih dari 0 karena ini tadi bukti dari poin sebelumnya tadi ya. Sudah kita buktikan teoremanya bahwa 1 itu positif jadi terbukti benar. Ini benar bahwa ini ya. Kemudian yang B di sini diasumsikan benar bahwa untuk n sama dengan k berlaku bahwa n-nya itu positif. Di sini berarti k-nya positif. Nah, kemudian bukti induksi yang ketiga adalah akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 ya. Akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 di sini. Akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1 di sini. Nah, di sini kita punya bahwa karena tadi kita sudah punyai bahwa k itu positif dan 1 itu juga positif ya di sini. Jadi karena 1 lebih dari 0 dan asumsi k itu lebih dari 0, maka kita punya 1 itu anggotanya P dan K itu anggotanya P. Nah, akibatnya kalau keduanya anggota P, maka 1 ditambah K ini adalah anggotanya P. Nah, kalau anggotanya P, nah ini berarti terbukti benar bahwa 1 plus K atau bisa kita tulis K plus 1 gini ya, ini lebih dari 0. Jadi ternyata untuk ketiga kasus, baik untuk N sama dengan 1, kemudian diasumsikan benar untuk N sama dengan K, dan terbukti benar bahwa untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kita simpulkan bahwa untuk setiap N dia terbukti benar. Nah, jadi di sini jadi benar bahwa N lebih dari 0 untuk setiap bilangan asli di sini.